Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel kelas mengaji ini. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan, dan kita semakin semangat untuk belajar mengaji ini. Dan pada kali ini pembahasan kita yaitunya tentang idgham nakish, yang mana pada sesi tajwid pada sebelumnya kita telah belajar tentang idgham kamil. Jadi ini adalah lanjutan daripada idgham kamil. Sekarang kita bahas adalah idgham nakish. Apa itu idgham nakish? Kita lihat pengertiannya. Idgham itu seperti biasa adalah penyebutan dari penggabungan dua huruf dan memasukkan salah satunya ke huruf yang lainnya. Maksudnya ada proses masuk dari huruf yang pertama ke huruf yang kedua. Oke, itu idgham. Nakish itu adalah kurang sempurna. Jadi kalau kita lihat pengertian idgham nakish ialah memasukkan satu huruf ke huruf yang lain, atau memasukkan huruf yang pertama ke huruf yang kedua, namun ada beberapa sifat yang masih muncul pada huruf yang pertama. Jadi nanti ketika kita masukkan huruf pertama ke huruf kedua, masih ada muncul sifat yang lain pada huruf yang pertama. Kalau yang sebelum ini idgham kamil, itu memang masuk huruf yang pertama masuk secara sempurna kepada huruf yang kedua. Kalau nakish ini, huruf yang pertama ini masih ada memunculkan sifat-sifatnya. Sedangkan untuk cirinya adalah ini, CI ini adalah cetakan Indonesia, maksudnya mushaf Indonesia. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, nanti di situ akan ada tanda tasydid pada huruf yang kedua. Sedangkan pada cetakan Madinah atau mushaf Madinah, huruf kedua itu tidak ada bertasydid. Oke, huruf yang kedua tidak ada bertasydid. Sekarang kita lihat contohnya supaya lebih pahamnya. Di sini kategori idgham nakish. Yang pertama yaitunya idgham bi gunnah. Sebelum ini yang masuk idgham kamil ialah mim dan nun. Mim dan nun ini masuk idgham kamil. Jadi untuk idgham nakish yang masuk hanya ya dan waw. Ya dan waw. Mim nun ini tidak termasuk. Jadi kita lihat contohnya di sini dalam surah Al-Baqarah ayat 8. Di sini ada nun mati huruf yang pertama bertemu dengan ya huruf yang kedua. Secara hukumnya adalah idgham bi gunnah, secara proses membacanya adalah idgham nakish. Di mana letak idgham nakishnya? Yaitu ketika kita sebut nun ini masuk kepada ya. Jadi dengungnya ini terbawa. Dari mana dengungnya datang? Yaitu dari nun mati. Kalau seandainya nun mati ini tidak ada, maka dengung tidak terjadi. Jadi dikarenakan di sini nun mati bertemu ya, jadi dengungnya itu masuk kepada ya. Jadi proses masuknya nun mati ini ke ya itu dinamakan dengan idgham nakish, karena dengungnya pada nun ini terbawa oleh ya. Mayyakulu. Proses dengungnya yang ada pada nun terbawa kepada iya. Ini namanya idgham nakish, masuk secara kurang sempurna karena terbawa dengung oleh iya. Contoh yang kedua dalam surah Al-Baqarah ayat 19. Di sini tanwin bertemu dengan waw. Jadi tanwin bertemu waw ini hukumnya adalah idgham bi gunnah. Tapi secara proses bacanya ini, dengung yang ada pada tanwin ini terbawa masuk kepada wa. Proses masuknya dengung kepada wa ini disebut dengan idgham nakish, karena masuknya itu bukan secara sempurna. Seharusnya di sini adalah bunyi waw saja, tapi karena ada tanwin maka ada dengung juga. Jadi kita baca zulumatuwa. Sama dengan ini, tanwin ini masuk kepada waw, hukumnya idgham bi gunnah, tapi proses masuk dengungnya ini kepada wa itu idgham nakish, karena dengung yang ada pada tanwin ini terbawa oleh waw.
Kalau seandainya tanwin ini tidak ada, maka tidak akan ada dengung. Jadi karena ada dengung sini terbawa oleh waw ini dari tanwin ini, maka disebut dengan idgham nakish. Masuknya dengung ini kurang sempurna. Wara'duwa. Wara'duwa. Kurang sempurna masuknya. Oke, di sini pun sama tadi, tanwin bertemu ya. Tanwin bertemu ya hukumnya idgham bi gunnah, tapi secara proses bacanya ini bunyi tanwin masuk kepada ya. Jadi ya ini membawa bunyi dengung daripada tanwin. Maka di sini disebut dengan idgham nakish. Kita baca wabarqiyaj. Wabarqiyaj. Ini yang pertama. Yang kedua kategorinya yaitu idgham mutajanisain, yaitu ta bertemu dengan to. Idgham mutajanisain ini masih ada lagi huruf-hurufnya. Nanti linknya lihat di deskripsi bagaimana pembahasan tentang idgham mutajanisain. Jadi kita lihat contohnya dalam surah Al-Maidah ayat 28. Di sini huruf yang pertama to bertemu dengan ta. Jadi ketika kita sebut to ini masuk kepada ta, jadi ketika to bertemu ta ini hukumnya idgham mutajanisain. Tapi secara proses bacanya adalah idgham nakish. Karena sifat daripada to ini yaitu itbaq masih terdengar. Tapi sifat to yang mati ini yang sifatnya qalqalah itu memang tidak terdengar lagi. Tapi masih ada sifat lain daripada to yaitu itbaq. Itbaq ini lidah kita terangkat ke langit-langit. Itbaq ini lidah kita terangkat ke langit-langit. Jadi kalau kita baca la im basatta ilayya yadak. Basatta. Basatta. Jadi nanti ketika sebut to ini, sifat itbaq yang ada pada to ini masih terbawa kepada ta. Maka disebut dengan idgham nakish. Karena to masih terbawa kepada ta. Dalam idgham nakish ini ada pengecualian, yaitunya pada alam nakhluqkum. Dalam surah Al-Mursalat ayat 20, ada sebagian pendapat mengatakan bahwa ini hukumnya adalah idgham kamil. Qa ini masuk secara sempurna. Jadi bunyi qa ini memang tidak terdengar lagi. Kalau kita baca alam nakhluqkum. Alam nakhluqkum. Yang terdengar bunyi ka. Bunyi ko sudah tidak ada. Alam nakhluqkum. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua ada yang mengatakan idgham nakish. Karena sifat daripada ko ini yang isti'la masih terbawa kepada ko. Jadi kalau kita baca alam nakhluqkum. Alam nakhluqkum. Jadi itulah pembahasan tentang idgham nakish, yang mana idgham nakish ini terjadi ketika proses membacanya. Sedangkan idgham mutajanisain ini adalah hukumnya. Jadi itu saja, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi kesimpulannya adalah kalau ditanya tentang hukum, maka nanti perginya adalah ke idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, idgham mutamathilain, mutajanisain, idgham mutaqaribain, idgham syafawi. Tapi ketika ditanya proses membacanya, sempurnanya dengung masuk atau tidak, maka hukumnya adalah antara idgham kamil atau idgham nakish. Jadi disitulah letak perbedaan antara idgham kamil, idgham nakish dengan idgham yang lain. Jadi mudah-mudahan bisa kita pahami. Itu saja. Jangan lupa share video ini kepada yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.